Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan ini kitab As-Siyam karangan Syekh Abdullah Sirajuddin. Al-Faslu Tsalits, fasal yang ketiga. Al-Faslu Tsalitsu fi at-tahdhiri min tarki siyami Ramadan li ghairi uzrin. Fasal yang ketiga atau bab yang ketiga ini akan merangkan tentang peringatan terhadap meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Jadi meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur ini merupakan bahaya. Laqad jaa'a fi sunnatin nabawiyyah tahdzirun syadidun wa wa'idun akid. Telah datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatan keras dan ancaman yang pasti liman aftara ramadana min ghairi rukhsati safarin aw udhri maradin wa nahwihi. Terdapat peringatan keras dan ancaman bagi siapa saja yang berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah atau keringanan karena safar, uzur seperti sakit dan yang lainnya. Jadi selama tidak ada uzur, maka di situ ada ancaman bagi orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi jangan sampai tidak puasa kalau tidak ada uzur. Rawa at-Tirmidzi wa Abu Daud wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan juga Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yawman min Ramadana min ghairi rukhsatin wala maradin wa lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shama." Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak puasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada uzur, dia tidak sakit, ya, dia tidak perjalanan, ya, dia bisa untuk puasa tapi dia tidak puasa, ya kenapa, malas lah gitu. Maka apa kata Nabi? Lam yaqdi shaumud dahri kullihi wa insama. Maka puasa sepanjang tahun sekalipun tidak akan bisa menggantikannya. Puasa satu tahun tidak bisa menggantikan satu hari. Wah, ini luar biasa nih. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan walaupun satu hari. Satu hari tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, maka puasa satu tahun walaupun ia laksanakan dengan serius, dengan khusyuk, ada qiyamul lailnya, tidak bisa menggantikan yang satu hari tadi di bulan puasa. Subhanallah. Hati-hati ya. Selama tidak ada uzur, maka tidak boleh meninggalkan puasa. Ya kalau ada uzur, ada sakit, ya, ada perjalanan di sana, maka tidak apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda", apabila kalian sakit, au ala safarin, dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka tidak apa-apa meninggalkan puasa dan diganti di hari-hari yang lain. Subhanallah. Qala al-ulama ulama berkata, al-muradu bidzalika annahu la yahsulu lahu fadilatu Ramadan. Maksud dari hadis yang tadi apa? Lam yaqdi siyamud dahr, puasa satu tahun tidak bisa mengganti satu hari di bulan Ramadan yang ia tinggalkan. Seperti pemahaman dari para ulama bahwasanya maksud dari hadis ini adalah ia tidak akan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan wala yanalu taharatahu wa barakatah, dan dia tidak akan memperoleh kesucian serta keberkahan bulan Ramadan. Wa in kana yasqutu anhu dzalikal yaumi bil qada, dzalikal yauma bil qada, meskipun hari itu bisa digugurkan kewajibannya dengan mengqada. Jadi tadi puasa satu tahun sebagai ganti satu hari, iya. Jadi
kewajibannya memang sudah gugur, tapi dia tidak mendapatkan keberkahan Ramadan, tidak bisa mendapatkan kesucian Ramadan, fadilah-fadilah Ramadan yang lain, ia tidak mendapatkannya walaupun puasa 1 tahun ganti 1 hari. Ya, jadi memang ini momen yang tidak bisa ditemukan di hari-hari yang lain gitu. Wabil qiyami bima awjaba syari'u alaihi minal kafarah fi mawaqi'i wujubiha, dan dengan menunaikan apa yang diwajibkan oleh syariat berupa kafarah di tempat-tempat yang diwajibkan. Ya, seperti ada seorang yang berhubungan badan misalkan dengan istrinya di bulan puasa, ya itu nanti ada kafarah, itu puasa 2 bulan terus menerus. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Adabus siyam. Nah, ini akhlak dalam puasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin fi kitabih Kitabus Shiyam. Adabus siyam. Bab ini menerangkan tentang adab-adab puasa. Qal yanbaghi lis-shaimi ay yakuffa lisanahu wa sa'ira jawarihihi 'anil maharimi wal atham. Sepantasnya, seharusnya bagi orang yang berpuasa untuk menahan lisannya dan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang haram dan berbau dosa. Jadi harus menahan dari itu. Kalau di kitab Fiqhus Shiyam yang kemarin kita sudah khatam kitabnya, itu fokus pada hukum-hukum fikih. Tapi kalau kitab Shiyam di sini itu lebih condong ke tasawufnya. Kalau kemarin yambaghi wajib lis-shaimi an yumsik nafsahu an aklin wa syurbin. Jadi harus menahan diri dari lapar, haus dan semacamnya lah gitu. Tapi kalau di sini ini khusus pada makna spiritual. Nah, seperti menjaga lisan, ya, menjaga jiwa dan semacamnya. Jadi kata beliau, di antara akhlak berpuasa, orang yang puasa itu harus menahan lisannya. Jangan menggunjing, jangan mengadu domba, tidak boleh. Nah, maka ketika ada orang yang puasa Ramadan, lalu dia menggunjing, ya, mengadu domba, maka puasanya secara fadilah itu batal, secara fadilah ya. Kalau puasanya tetap sah, cuma fadilah puasanya itu hilang. Maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, rubba shaimin, banyak sekali orang puasa, dari puasanya ia tidak mendapatkan apa-apa melainkan lapar dan haus. Jadi sepanjang hari dia menahan makan, minum dan seterusnya, yang dia dapat hanya haus dan lapar. Ya, pahala puasanya, fadilah puasanya habis. Ya, kenapa? Sering menggunjing, sering mengadu domba. Nah, makanya di sini diperingatkan oleh beliau, bagi orang yang puasa, yang bagi seyogianya, seharusnya menjaga lisannya dan semua anggota tubuhnya dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua perbuatan dosa. Tahqiqan li ma'na siyamil ladzi huwal imsak. Ya, dalam rangka mewujudkan makna puasa yang sejati, yaitu menahan diri. Karena puasa secara lughah itu, mamana as-shaum lughatan, apa arti puasa secara bahasa? Itu adalah imsak. Imsak itu menahan diri. Menahan diri dari apa? Selain menahan diri dari makan dan minum, berhubungan dan ila akhirih, tapi juga yang ada makna yang lebih penting di situ adalah menahan diri dari melakukan dosa, ya, perbuatan maksiat dan ila akhirih. Jadi ada sebagian dosa yang bisa menghapus makna atau fadilah dari puasa, walaupun secara fikih puasanya tetap sah, namun
fadilahnya itu bisa kurang atau bisa saja habis. Jaa fi sahihaini wal lafdhu lil Bukhari min Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari wa Muslim, dan lafaz yang digunakan di sini adalah lafaz riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini wajib didengar ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, ya, yang bisa mencegah serangan dari senjata. Fala yarfuthu wala yajhul. Maka karena puasa ini adalah perisai, maka janganlah ia berkata kotor, fala yarfuth wala yajhal, dan janganlah ia bertindak bodoh. Wa ini mur'un qatalahu au syatamahu falyaqul inni shaim. Inni shaim dikatakan marratain, 2 kali. Jika seorang memeranginya atau mencacinya, ada orang mencaci orang yang puasa, maka orang yang puasa itu hendaklah ia mengatakan aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Dibacanya 2 kali. Diucapkan tuh, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Nah, kenapa mengatakan ini shaim, saya sedang puasa, saya sedang puasa? Nah, ini akan dibahas nanti oleh beliau. Walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Al-hadits. Demi zat dan jiwa yang jiwaku berada di tangannya. Nah, demi Allah maksudnya. La khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa, kata Nabi, lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Berarti hadisnya hadis sahih. Wa rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis dari sahabat Abdurrahman ibn Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi." Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dengannya, wal 'amal bihi. Dia puasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan dusta. Dia puasa tapi berdusta. Dia mengamalkan dusta. Dia berbohong pada orang lain ketika puasa. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ay yatruka ta'amahu wa syarabahu. Allah. Barang siapa yang puasa tapi dia berdusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Dia puasa hanya saja meninggalkan makanan dan minuman. Jadi dia puasa tapi tidak menahan dari bohong, tidak menahan dari menggunjing, mengadu domba. Dia hanya menahan dari makan dan minum. Maka Allah tidak butuh puasa dia yang hanya menahan makan dan minum saja. Ya Allah, ini sesuai dengan sabda Nabi. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa sahar. Banyak sekali orang yang berdiri sholat malam tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya melainkan hanya begadang. Jadi sesuai dengan hadis Nabi SAW ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan juga ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama beliau Abdurrahman ibn Sakhr, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, ini hadis yang tadi, rubba shaimin,
rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Kata beliau, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Jadi dia menahan makan dan minum sepanjang hari, dia puasa, yang dia dapat hanya lapar. Pahala gak dapat. Ya, fadilah Ramadan gak dapat. Kenapa? Ya, banyak sekali berbohong, banyak sekali berdusta, ya, menggunjing, gadu domba, ila akhirih. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Dan betapa banyak juga orang yang melakukan qiyamul lail, salat malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali sekedar begadang. Rawahu Ibnu Majah wal lafdzu lahu wan Nasa'i wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Nasa'i, juga imam-imam yang lainnya. Tapi lafaz hadis yang ada di sini ini punya riwayat Imam Ibnu Majah. Wa rawa an-Nasa'i bi isnadin hasan. Imam Nasa'i juga meriwayatkan hadis dengan sanad yang hasan. Wa Tabrani wal lafdzu lahu. Imam Tabrani, dan lafaz hadis yang ada di sini ini riwayat Imam Tabrani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun ma lam yakhriqha. Puasa adalah perisai selama tidak dirusak. Nah, kalau sudah dirusak ya hancur pada dirinya. Qila, lalu ada yang berkata, wa bima yakhriquha, dengan apa puasa itu dirusak? Ya. Qala, lalu beliau berkata, bi kadzibin au ghibah, dengan berbohong dan menggunjing. Jadi kalau ada orang puasa dia berbohong, ya, dia menggunjing, maka apa hasilnya? Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Puasa secara fadilahnya batal. Puasa secara fadilahnya batal. Secara fikihnya ya sah puasanya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Fasiyamu wiqayatun mani'atun minal azabi ma lam yahriqha as-saimu bikadzibin au ghibatin. Jadi puasa itu adalah pelindung yang kuat dari azab Allah Subhanahu wa taala selama tidak dirusak oleh kebohongan atau ghibah oleh orang yang berpuasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa an Ubaidin maula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna imra'ataini samata. Diriwayatkan dari Ubaid, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna imra'ataini samata, bahwasanya ada dua orang wanita yang sedang puasa. Wa anna rajulan qal, ya Rasulullah, innaha huna imra'ataini qad samata wa innahuma qad kadata an tamuta minal atash. Laki-laki itu berkata pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, di sini ada dua wanita yang sedang berpuasa, tetapi mereka hampir mati kehausan. Lalu apa tanggapan Nabi? Fa'aradu anhu aw sakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya atau diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena seperti itu respon dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma 'ada fagal. Kemudian laki-laki itu kembali meminta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'uhuma, panggil mereka dua. Panggil mereka berdua. Faqala faja'ata, Ubaid berkata, lalu kedua wanita itu datang. Faji'a biqadahin au ussin. Lalu dibawakan sebuah gelas atau bejana yang
besar. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ihdahuma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah satu dari mereka berdua, qi'i, muntahlah. Nah, jadi salah satu dari wanita ini diperintahkan oleh Nabi untuk muntah. Lalu apa yang terjadi? Faqa'at qayhan wa daman wa sadidan wa lahman hatta mala'at nisfal qadah. Allah. Lalu wanita itu memuntahkan nanah, daman, darah, sadidan, cairan busuk, walahman, dan daging. Hatta mala'at nisfal qadah, hingga memenuhi setengah bejana tersebut. Allah. Thumma qala lil ukhra. Lalu Nabi SAW bersabda pada wanita yang lain, yang kedua, qi'i, muntahlah di sini. Faqa'at, sama seperti yang tadi. Faqa'at min qayhin wa damin wa sadidin wa lahmin abitin wa ghairihi hatta mala'at al-qadah. Lalu wanita itu muntahkan nanah, darah, cairan busuk, dan daging segar serta lainnya hingga memenuhi bejana tersebut. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hataini, bahwasanya dua wanita ini walaupun puasa, inna hataini samata amma ahallallah lahuma wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Allah, sungguhnya kedua wanita ini berpuasa dari sesuatu yang Allah halalkan bagi mereka, tetapi mereka berbuka dengan sesuatu yang Allah haramkan atas mereka. Ya, artinya melakukan maksiat. Jalasat ihdahuma ilal ukhra faja'alata ta'kulani min luhumin nas. Salah satu dari mereka duduk bersama dengan yang lainnya, lalu mereka saling memakan daging manusia. Apa maksudnya saling memakan daging manusia? Saat puasa dia makan daging manusia, yakni menggunjing orang lain. Dia duduk bersama temannya, dia saling menggunjing, menggunjing orang lain. Nah, ini yang dimaksud memakan daging orang lain. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya orang yang menggunjing orang lain itu sama halnya dengan memakan daging orang lain. Wala yatab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang menggunjing orang lain itu sama dengan makan daging saudaranya sendiri ketika dia sudah wafat. Apa mau makan daging saudaranya sendiri ketika dia mati, dia meninggal dunia? Ya tentunya tidak. Maka janganlah menggunjing. Rawahul Imamu Ahmad wa At-Tayalisi wa ghairuhuma. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tayalisi wa ghairihi. Rawad Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Al-Imam Ad-Dailami merekan hadis dari baginda dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. As-sha'imu fi ibadatin ma lam yaghtab musliman aw yu'dhihi. Orang yang berpuasa itu tetap dalam keadaan ibadah selama ia tidak menggunjing seorang muslim atau menyakitinya. Makanya hati-hati, jangan sampai di bulan puasa menyakiti orang muslim yang lain. Maka bagaimana sejatinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika puasa? Fayambaghi lis-shaimi ay yashtaghila bil ibadat. Maka seyogianya seharusnya bagi orang yang puasa untuk menyibukkan diri dengan ibadah. Udahlah,
Jangan berbuat maksiat, kurangilah ya, kurangi berbuat maksiat di bulan Ramadan ya, karena amal baik itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, perbuatan buruk wal isma dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghriq fi ta'at al-qalbiyyah wal amaliyah wal qawliyah. Dan apa ini, yastaghriq, menyelami berbagai ketaatan, baik itu ketaatan yang bersifat qalbiyah ya, ibadah secara hati ya, zikir menggunakan hati ya, tadzakur, tafakkur, tadabbur, ta'ammul, semuanya ini ibadah hati ya. Jangan merasa takjub, merasa ujub, merasa sombong. Wal amaliyah, baik ibadah yang bersifat amaliyah, bersifat perbuatan, wal qauliyah, dan ibadah yang bersifat perkataan, zikir, baca Quran, ila akhirih. Wa yabta'idu kullal bu'di an athamil qulubi wal jawarihi wal lisan. Dan hendaklah seorang muslim yang puasa menjauhi sejauh mungkin dari dosa hati, anggota tubuh, dan juga lisan. Siyama wa anna syahra ramadhana huwa syahru siyami wa mausimut ta'ati wal ibadat. Terlebih lagi karena bulan Ramadan adalah bulan puasa dan musim berbagai ketaatan serta ibadah. Yudha'afu fihi al-ajru. Yudha'afu fihi al-ajru wa ya'dhumu fihi al-wizru. Di dalam puasa Ramadan ini pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa itu diperberat ya. Dosa akan menjadi berat. Jadi kalau dosanya di selain bulan Ramadan 1 kilo, di bulan Ramadan bisa saja sampai 10 kilo nanti. La ilaha illallah. Jaa fi sahihaini wa ghairihima. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan salat, man qama Ramadan, salat malam ya, bisa saja tarawih di sini, di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Subhanallah, subhanallah. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala, dan Salman meriwayatkan hadis, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada hari terakhir dari bulan Sya'ban. Faqala ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung dan penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Suatu bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alfi syahr. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawu'a. Adalah bulan yang Allah jadikan puasanya sebagai kewajiban dan salat malamnya sebagai amalan sunnah.
Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwa. Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan satu amal kebaikan, maka kana kaman adda faridatan fima siwa, maka nilainya seperti melaksanakan satu kewajiban di bulan lainnya. Jadi sholat duha di bulan puasa ini sama dengan sholat fardu di bulan Sya'ban. Subhanallah. Sedekah sunnah di bulan puasa itu sama dengan sedekah wajib di bulan Sya'ban. Nah, ini keutamaan. Berzikir yang sunnah, karena ada zikir yang wajib. Ya, seperti zikir dalam salat. Berzikir yang sunnah di bulan puasa sama dengan berzikir yang wajib di selain bulan puasa. Dari segi nilainya, dari segi pahalanya. Nah, lalu kalau melakukan kewajiban di bulan puasa, sholat zuhur di bulan puasa, sholat asar di bulan puasa, dapat apa nanti? Qala wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Allah. Dan barang siapa, kata Nabi, yang melaksanakan satu kewajiban di dalam bulan puasa, maka nilainya seperti melaksanakan 70 kewajiban di bulan-bulan yang lainnya. Allahu Akbar. Apalagi nanti berjamaah. Sholat sendirian lah. Sholat zuhur sendirian. Itu sama dengan melaksanakan 70 kali sholat zuhur di bulan Sya'ban. Anggap seperti itu. Nah, kalau berjamaah. Nah, berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya sampai 27. Berarti 27 kali 70. Subhanallah. Apalagi pakai siwak nanti. Ya, melakukan kesunahan qabla sholat, ba'da sholat, di dalam sholat. Siwak, wudu, ila akhirih. Maka ini merupakan pahala yang luar biasa banyak. Mungkin sampai tidak bisa terhitungkan semuanya. Maka jangan lalai ya di bulan puasa, jangan lalai. Ini musim pahala di sini di bulan Ramadan ini, musimul taat, musimul thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Panen pahala ya di bulan Ramadan. Huwa syahrus sabri. Iya, huwa syahru as-sabri. Puasa Ramadan adalah puasa sabar, belajar sabar ya. Ada makanan, udah jangan dulu kan gitu. Wah, ada istri nih, oh jangan dulu, nanti malam. Ada kopi nih, oh nanti malam, nah, gitu. Belajar sabar. Was-sabru thawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya adalah surga. Subhanallah, subhanallah. Wa syahrul muwasah. Ya, bulan Ramadan ini selain bulan kesabaran, juga wa syahrul muwasah adalah bulan kepedulian sosial. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, dan bulan di mana rezeki orang yang beriman itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ini syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Barang siapa yang ingin rezekinya itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya nih bulan Ramadan kesempatannya. Nah, dan di sini rezeki ini bukan hanya diartikan fulus ya, secara keuangan atau finansial saja, tapi juga kesehatan di rezeki, ya, waktu ini rezeki. Semuanya yang bisa kita manfaatkan itu adalah rezeki. Karena dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, nikmatani maubunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak sekali orang tertipu di dalamnya. Nikmat apa itu? Nikmat uang? Tidak. As-sihhatu wal faragh. Kata Nabi, nikmat sehat dan nikmat punya waktu. Antum ini punya waktu 1 menit, itu nikmat. Ya. Nikmat. Punya waktu kosong 1 jam, itu nikmat. Antum bisa gunakan baca Quran. Antum bisa gunakan untuk sholat sunat. Ya.
untuk kerja demi menafkahi istri. Ya. Nah, ini juga nikmat yang luar biasa. Jadi ditambahkan nikmat atau rizki seorang mukmin. Ya. Dan rizki, apa definisi dari rizki? Agar kita tidak salah paham dalam memahami rizki. Jadi rizki itu bukan hanya uang ila akhirih, bukan. Kata Imam Laqani, warizqu ma yanfa. Warizqu ma yanfa walau muharrama. Ini kata Imam Laqani dalam Jawharatut Tauhid. Rizki itu yang bermanfaat untuk kita itu rizki. Jadi kalau yang tidak manfaat pada kita, itu bukan rizki. Jadi ar-rizq ma yanfa, yang bermanfaat untuk kita itu rizki. Walau muharrama, walaupun itu haram. Ada orang misalkan makan harta orang lain, ya, mencuri misalkan, itu kan manfaat untuk dirinya, tapi dengan cara yang haram. Jadi dari itu bisa disimpulkan bahwasanya rezeki itu ada dua, ada rezeki yang haram, ada rezeki yang halal. Semoga kita ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah, rezeki lancar, ya terutama ya rezeki yang halal tentunya.